Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2 yaitu turunan fungsi trigonometri. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep turunan itu, lalu sifat-sifat turunan fungsi, lalu turunan fungsi dasar trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan rantai, turunan fungsi implisit, dan turunan fungsi parameter. Jadi di aturan rantai ini fungsinya untuk apa kayak gitu. Jadi sebelumnya kita udah belajar kan turunan fungsi dasar trigonometri. Nah, kalau kalian lihat di situ di contoh-contoh soalnya itu variabel x-nya itu selalu satu gitu. Nah, bagaimana nantinya kalau variabel x-nya bukan satu? Yaitu misalkan nantinya contoh soalnya sin 3x gitu, atau nantinya sin 5x. Nah, itu nanti turunannya seperti apa gitu. Nah, jadi makanya nantinya kita gunakan aturan rantai gitu. Nah, aturan rantai itu gunanya untuk kita menyelesaikan soal-soal yang seperti tadi itu. Jadi gimana kalau koefisien x-nya itu bukan satu gitu. Nah, lalu turunan fungsi implisit. Nah, nanti turunan fungsi implisit itu seperti apa nantinya? Apa yang dimaksud dengan fungsi implisit kayak gitu. Nah, begitu juga dengan turunan fungsi parameter. Bagaimana turunan parameter itu? Lalu parameter itu apa maksudnya? Itu. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, silakan disimak. Nah, kita mulai di aturan rantai ya. Nah, aturan rantai. Jadi materi ini nih sudah pernah kalian bahas ya, sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 materi matematika wajib ya. Jadi sudah pernah dibahas. Nah, ini saya ingatkan kembali konsepnya itu seperti apa. Oke, jadi misalkan nih kita punya fungsi fx sama gx ya. Lalu nantinya ada fungsi y, di mana fungsi y itu adalah y sama dengan f. Nah, ini simbolnya adalah simbol komposisi ya. Nah, ini adalah simbol komposisi. Nah, ini komposisi maksudnya. F komposisi Gx. Jadi ini maksudnya fungsi F sama fungsi Gx itu digabungkan. Nah, itu fungsi komposisi. Maka Y sama dengan F komposisi Gx itu sama dengan F Gx. Jadi nantinya fungsi Gx ini kita masukkan ke dalam fungsi F gitu. Nah, akan kita peroleh sebuah fungsi Y. Nah, gimana caranya menurunkan fungsi Y ini gitu. Nah, gimana caranya menurunkan fungsi Y? Jadi caranya itu, nah, jadi karena Y itu sama dengan F komposisi Gx atau Y sama dengan Fgx, kita mau turunkan Y ini terhadap X. Maka nantinya kedua ruas ya, ruas yang ini, Y ini, dan Fgx ini kita turunkan terhadap X. Maka nanti aturannya seperti ini. Nah, dy per dx. Nah, ini maksudnya fungsi y diturunkan terhadap x sama dengan, maka nanti fungsi fgx ini harus kita turunkan dulu terhadap gx gitu. Nah, kenapa harus diturunkan terhadap gx? Karena gx ini adalah sebuah fungsi gitu. Jadi sebuah fungsi dalam fungsi f. Jadi ada sebuah fungsi di dalam sebuah fungsi kayak gitu. Maka nanti kalau kita turunkan fgx, kita harus turunkan dulu fgx ini terhadap gx-nya. Nah, lalu kita kalikan dengan gx, fungsi gx kita turunkan terhadap x. Nah, gitu maksudnya. Jadi karena gx ini berada dalam fungsi f, maka nantinya fgx harus kita turunkan terhadap gx. Lalu nantinya gx kita turunkan terhadap x. Nah, nanti nih kalau kita lihat di sini misalkan ya supaya lebih sederhana ya. Misalkan nantinya u-nya sama dengan gx. Maka nantinya kita bisa buat persamaan ini menjadi seperti ini. Nah, lebih sederhana. Jadi karena fgx itu sama dengan y, maka nanti kita bisa misalkan dy. Lalu karena u sama dengan gx, maka nanti dgx ini kita bisa misalkan du dikali dengan dgx ya, sama berarti du dibagi dx gitu. Nah, maka nantinya ini dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx. Maksudnya fungsi y diturunkan terhadap x akan sama dengan fungsi y diturunkan terhadap u, lalu kita kalikan dengan fungsi u kita turunkan terhadap x gitu.
Nah, nantinya kalau kalian lihat di sini nih, du kita coret misalkan, maka akan terbentuk dy per dx, dy per dx. Jadi ruas kiri sama ruas kanannya itu sama, gitu. Ya, ruas kiri, ruas kanannya sama. Nah, inilah yang disebut dengan aturan rantai, gitu. Aturan rantai. Jadi kita menurunkan itu, menurunkan fungsinya itu satu-satu, tapi saling berkaitan, kayak gitu. Nah, jadi ini dinamakan aturan rantai. Nah, jadi mungkin kalian masih ingat, jadi fungsi komposisi itu tidak hanya sekedar apa dua fungsi yang kita gabungkan, bisa jadi nantinya lebih dari dua fungsi. Misalkan saya contohkan seperti ini ya. Misalkan Y itu sama dengan F komposisi G komposisi H X itu. Jadi ini tiga fungsi kita gabungkan. Maka ini sama dengan kalau komposisi itu, nah F komposisi G komposisi HX, ya udah berarti ini sama dengan F buka kurung G buka kurung H buka kurung HX. Nah, seperti ini. Nah, jadi nantinya F komposisi G komposisi HX itu sama dengan FGHX. Jadi fungsi HX kita masukkan ke dalam fungsi G, lalu hasilnya ini nanti kita masukkan lagi ke dalam fungsi F. Maka nanti kalau turunannya itu seperti apa? Misalkan Y kita turunkan terhadap X, maka dy per dx itu sama dengan D F G H X. Nah, kita turunkan dulu terhadap D, G, H, X gitu. Nah, baru kita kalikan dengan, karena ini DGHX-nya adalah sebuah fungsi, maka nanti DGHX-nya kita harus turunkan juga gitu. Nah, kita turunkan terhadap DHX. Karena HX ini adalah sebuah fungsi juga, maka nantinya DHX kita turunkan terhadap X gitu. Nah, kalau kita sederhanakan, misal V itu sama dengan GHX gitu. Lalu U itu sama dengan HX. Maka nanti bentuk ini akan sederhananya seperti ini. DY per DX sama dengan D FGHX itu sama dengan Y. Berarti DY per DGHX kita misalkan V berarti DV, lalu ini DV ya, berarti DV per DU karena HX itu adalah U dikali DU per DX. Nah, jadi kita temukan aturan rantai seperti ini. Jadi nanti kalau fungsinya berada dalam fungsi lalu berada dalam fungsi lagi, maka itu 3 kali kita menurunkannya seperti itu ya. Nah, nanti kalau kalian mau cek kebenarannya aturan rantai ini, silakan nanti perhatikan. Ini misalkan DV sama DV kita coret, lalu DU sama DU kita coret. Hasilnya sama enggak antara ruas kanan sama ruas kiri kayak gitu. Nah, itu aturan rantai ya. Nah, silakan nanti dipahami dulu konsep ini. Jadi kalau sudah paham, kita baru lanjut ke contohnya ya. Oke. Nah, kita coba ke contohnya ya. Nah, contoh pertama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Gimana kalau kita menurunkan fungsi Y sama dengan sin 3X itu. Jadi, Y sama dengan sin 3X itu koefisien X-nya itu bukan 1. Yaitu. Nah, seperti yang kalian ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalau Y sama dengan sin X, itu turunannya Y absen, itu sama dengan apa? Sama dengan cos X. Itu. Nah, nantinya kita menurunkan Y sama dengan sin 3X. Gimana caranya? Kita harus menggunakan apa yang sudah kita pelajari ini. Jadi Y sama dengan sin X, nantinya turunannya Y absen sama dengan cos X. Gimana caranya kita memunculkan turunan dasar ini gitu. Nah, makanya kita perlu aturan rantai. Jadi caranya seperti ini. Oke. Nah, jadi Y sama dengan sin 3X gitu. Misal dulu ya. Jadi ini karena 3X, ini ada 3X di sini. 3X itu ada fungsi aljabar.
Lalu sin ini adalah fungsi trigonometri. Jadi fungsi aljabar ini berada dalam fungsi trigonometri. Jadi kita misalkan dulu fungsi aljabarnya apa gitu. Misal U, misalkan U ya. Jadi ini bebas, tidak masalah kalau kalian tidak mau pakai U juga tidak apa-apa. Misalkan ini saya misalkan U. U itu sama dengan 3x gitu. U itu sama dengan 3x. Karena U sama dengan 3x, maka nanti Y sama dengan sin U gitu. Karena 3x-nya udah dimisalkan U, maka nanti Y itu sama dengan sin U gitu. Nah, sekarang kita cari nih. Ini U sama dengan 3x. Fungsi U di dalamnya ada variabel x gitu. Maka nanti du, fungsi U, kita turunkan terhadap x. Nah, gitu. Jadi fungsi U kita turunkan terhadap x. Nah, ini maksudnya turunan 3x itu apa? Ya udah, berarti 3 gitu. Jelas ya? Turunan dari 3x itu adalah 3. Nah, sekarang yang ini. Ini fungsi Y ada variabel U. Maka nanti dy kita turunkan terhadap U gitu. Nah, ini sama dengan, nah, jadi turunan sin U itu apa? Nah, sin U ini kan udah jadi fungsi dasar ya. Maka kalau sin U kita turunkan, maka akan jadi cos U gitu. Ya, jadi kalau variabelnya U ya jadi cos U gitu. Nah, kalau variabelnya X ya udah jadi cos X gitu. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini kita sudah tentukan fungsi U kita turunkan terhadap X. Jadi perhatikan di sini, ini kan U sama dengan 3X. Jadi ini fungsi U ada X, berarti nanti fungsi U kita turunkan terhadap X. Fungsi Y ada U, maka nanti fungsi Y kita turunkan terhadap U gitu. Nah, nanti turunannya ya. Jadi mungkin kalian masih ingat bahwa nanti turunan itu kan simbolnya Y absen ya, atau bisa juga kita tuliskan dy per dx. Nah, atau fungsi Y diturunkan terhadap X. Nah, dy per dx ini kita gunakan aturan rantainya, berarti ini dy per du dikalikan dengan du per dx gitu. Nah, dy per du dikalikan du per dx. Nah, benar enggak aturan rantai ini? Coba du sama du-nya kita coret. Sama enggak ruas kanan sama ruas kirinya? Nah, sama ya. Nah, akan sama dengan, jadi dy per du-nya apa? Dy per du-nya adalah cos U gitu. Dikalikan dengan du per dx. Du per dx-nya apa? Nah, 3. Nah, cos U dikali 3. Cos U dikali 3 itu adalah 3 cos U ya. 3 cos U. Nah, sekarang kita balikan asal lagi. Nah, jangan dimisalkan. Jadi U-nya itu apa kayak gitu. Ini 3 cos U-nya adalah 3x. Nah, 3x. Nah, jadi turunan dari Y sama dengan sin 3x itu adalah Y absen atau dy per dx itu sama dengan 3 cos 3x gitu. Itu ya. Nah, hati-hati di sini mengalihkan cos U dikali 3, jangan jadi cos 3U, tapi jadi 3 cos U. Kenapa bukan jadi cos 3U? Karena ini U-nya itu berada dalam fungsi cos gitu. Ya. Jadi 3 ini di luarnya. Jadi 3 ini nanti kalau dikalikan dengan cos U jadinya 3 cos U gitu. Bukan jadi cos 3U gitu. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Gimana? Bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sekarang tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sin 2x tambah 5. Nah, ini soal ini sama ya. Cuman bedanya di sini ada ditambah lagi Y sama dengan sin 2x tambah 5 kayak gitu. Nah, ini konsepnya sama ya. Oke. Jadi penyelesaiannya, nah, Y sama dengan sin 2x tambah 5 gitu. Nah, jadi kita misalkan ini 2x tambah 5 itu berada dalam fungsi sin gitu. Maka kita misalkan, misal U sama dengan 2x tambah 5 gitu ya. Lalu Y, nah karena U itu 2x tambah 5, maka Y itu sama dengan sin
sin U gitu. Sama ya kayak tadi ya. Nah, ini fungsi U ada X, maka nanti DU kita turunkan terhadap X. Maka turunan dari 2X tambah 5 adalah 2 gitu ya. Jadi ini kan 5 tidak ada X-nya, berarti 5 kalau diturunkan jadi 0 gitu. Gitu ya. Nah, ini Y ada U. Berarti kita Y kita turunkan terhadap U. Maka turunan dari sin U apa? Gitu. Ya udah jadi cos U. Nah, maka nanti turunannya Y absen itu sama dengan DY per DX sama dengan DY per DY per DU dikalikan dengan DU per DX gitu. Sama dengan DY per DU-nya adalah cos U. DU per DX-nya adalah 2. Nah, cos U dikali 2 jadi 2 cos U ya. Nah, kita balikan asal lagi. Berarti ini 2 cos U-nya apa? U-nya adalah 2X tambah 5. Nah, ini pakai tanda kurung ya. Buka kurung. Jadi 2X tambah 5. Nah, ini turunannya. Berarti turunan dari Y sama dengan sin 2X tambah 5 itu adalah Y absen sama dengan 2 cos 2X tambah 5 gitu. Ya. Nah, itu turunannya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ini. Nah, ini juga hampir sama ya. Cuman bedanya di sini fungsi aljabarnya itu adalah 3x kuadrat tambah 2x gitu. Nah, prinsipnya sama ya. Nah, oke. Jadi Y sama dengan cos 3x kuadrat tambah 2x gitu. Nah, misal U, jadi ini 3x kuadrat tambah 2x itu di dalam fungsi cos. Maka nanti kita misalkan U sama dengan 3x kuadrat tambah 2x gitu. Nah, karena U itu sama dengan 3x kuadrat tambah 2x, maka nanti Y itu sama dengan cos U gitu. Nah, kita turunkan. Ini fungsi U, ada X dalamnya. Maka nanti DU kita turunkan terhadap X. 3x kuadrat tambah 2x kita turunkan. Maka ini 3 kali 2 ya. Jadi 6. Lalu pangkatnya kurang 1. Jadi tinggal 1 ya. Jadi tinggal 6x. Ditambah 2x kalau kita turunkan jadi 2. Nah itu. Jadi turunan 3x kuadrat tambah 2x itu adalah 6x tambah 2. Nah sekarang ini. Y sama dengan cos U. Y sama dengan cos U. Fungsi Y ada U. Maka DY kita turunkan terhadap U. Nah, jadi turunan cos U itu apa? Nah, turunan cos negatif sin U gitu. Nah, sehingga nanti Y absen itu sama dengan DY per DX itu sama dengan DY per DU lalu DU per DX sama dengan DY per DU-nya adalah negatif sin U dikalikan dengan DU per DX-nya. Berarti itu adalah 6X tambah 2. Nah, ini 6X tambah 2 itu satu kesatuan ya. Jadi, negatif sin U dikali 6X tambah 2. Maka ini sama dengan negatif buka kurung 6X tambah 2 sin U gitu ya. Sama konsepnya seperti tadi. Jadi 6x tambah 2 ini jangan kalikan dengan U, tapi kalikan dengan negatif. Maka ini jadinya negatif 6x tambah 2 sin U. Nah, berarti ini sama dengan, nanti negatifnya silakan boleh kalikan ke dalam ya. Berarti ini jadinya negatif 6x dikurang 2, boleh silakan. Atau ditulis seperti ini juga tidak masalah ya. 6x tambah 2 sin U-nya apa? U-nya adalah 3x kuadrat ditambah 2x. Nah, itu turunannya. Berarti turunan dari Y sama dengan cos 3x kuadrat tambah 2x itu adalah negatif 6x tambah 2 sin 3x kuadrat ditambah 2x. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut lagi. Oke, contoh 4. Nah, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan tan pangkat 3 dari 5x tambah 3. Nah, ini gimana nih?
Nah, jadi hati-hati soal seperti ini. Nah, supaya lebih bisa dipahami, saya buatnya seperti ini dulu ya. Y sama dengan tan pangkat 3, 5x tambah 3, gitu ya. Nah, ini saya buatnya seperti ini. Sama dengan tan pangkat 3, 5x tambah 3. Ini maksudnya fungsi tan dari 5x tambah 3. Nah, ini kita pangkatkan 3, gitu. Nah, jadi tan pangkat 3 itu maksudnya tan 5x tambah 3 dipangkatkan 3, gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, ini berarti ada fungsi 5x tambah 3 berada dalam fungsi tan, gitu, fungsi trigonometri, berada dalam fungsi yang berpangkat 3, gitu. Nah, jadi nanti ini ada 2 kali permisalan. Misal, ya. Nah, ini kenapa bisa 2 kali permisalan? Karena ini ada fungsi, di dalam fungsi lagi, gitu. Maka nanti kita misalkan dulu fungsi yang di dalam tanda kurung yang pertama ini, ya. Berarti ini U misalkan sama dengan 5x tambah 3, gitu. Nah, jadi nantinya tan 5x tambah 3 ini jadi apa? Nah, kita misalkan V misalkan. V itu adalah tan 5x tambah 3. Karena 5x tambah 3-nya adalah U, maka nanti V itu sama dengan tan U, gitu. Ya. Nah, berarti Y itu sama dengan, nah, jadi ini kan 5x tambah 3 adalah U, gitu. Jadi V itu kita misalkan tan 5x tambah 3, karena 5x tambah 3 adalah U, maka nanti V sama dengan tan U. Nah, tan 5x tambah 3 pangkat 3, berarti ini nantinya akan jadi V pangkat 3, gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami? Nah, jadi ini maksudnya, ya. Jadi kan V itu sama dengan tan U, gitu ya. Tan U. Jadi tan U itu nantinya dipangkat 3. Maka nanti bentuknya sama ya seperti ini. Tan U pangkat 3. U-nya apa? 5x tambah 3. Berarti tan 5x tambah 3 pangkat 3, gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Oke. Nah, sekarang sama seperti tadi, ini fungsinya U ada X. Maka nanti DU kita turunkan terhadap X. Maka turunan dari 5x tambah 3 adalah 5, gitu. Nah, sekarang yang ini ada V, fungsi V, terus ada U dalamnya. Maka nanti dV per du. Nah, berarti ini turunan dari tan U apa? Nah, turunan dari tan adalah secant kuadrat U. Itu. Nah, sekarang yang ini. Ini Y, ada V. Maka ini dy per dV sama dengan, nah, berarti turunan dari V pangkat 3 itu apa? Nah, berarti ini sama seperti turunan dari X pangkat 3 ya, gitu maksudnya. Maka ini jadinya 3V kuadrat, gitu. Jadi ini 1 kali 3 jadi 3, pangkatnya dikurang 1 jadi 2, gitu. Nah, sehingga kita peroleh Y absen itu sama dengan dy per dx itu sama dengan dy, tinggal kalian urutkan ya, dy per dv dikali dv ya, dv per du dikali du per dx, gitu, sama dengan dy per dv nya adalah 3v kuadrat dikali dv per du nya adalah secant kuadrat u, du per dx nya adalah 5. Jadi yang bisa dikalikan di sini adalah 5 sama 3 nya. Berarti ini jadinya 15v kuadrat secant kuadrat u. Nah, kita kembalikan ke asal lagi. Berarti ini sama dengan 15v kuadrat. Berarti 15v itu apa? V itu adalah tan u. Maka ini jadinya tan u kuadrat secant kuadrat u. Berarti secant kuadrat u-nya apa? U-nya adalah 5x tambah 3, gitu. Oke, saya lanjut di sini ya. Maka ini jadinya tan u dikuadratkan, maka sama dengan 15
tan kuadrat U gitu. Jadi yang kuadrat itu adalah tannya ya, bukan U-nya. Karena U itu kan berada dalam tan gitu. Nah, dikali dengan secant kuadrat 5x tambah 3 gitu. Nah, sama dengan 15 tan kuadrat U-nya apa? U-nya adalah 5x tambah 3. Secant kuadrat 5x tambah 3. Nah, itu turunannya. Jadi turunan dari Y sama dengan tan pangkat 3 dari 5x tambah 3 itu adalah 15 tan kuadrat 5x tambah 3 secant kuadrat 5x tambah 3. Nah, itu turunannya. Nah, gimana? Nah, ini yang saya bilang tadi itu sampai 3 kali aturan rantai gitu. Jadi 3 kali kita turunkan. Ya. Oke. Kita lanjut ke contoh 5. Nah, sama ya kayak tadi ya. Jadi ini silakan nanti kalian misalkan dulu, dibuat bentuknya seperti ini biar lebih paham. Oke. Jadi ini Y sama dengan 2 sin pangkat 4 3x tambah 1 gitu. Maka nanti ini 2. Jadi yang pangkat 4 itu adalah sin 3x tambah 1 ya, bukan 2-nya. Maka buka kurung sin gitu. 3x tambah 1 pangkat 4 gitu. Nah, jadi fungsinya kayak gitu. Nah, jadi misal kita misalkan dulu yang pertama, tanda kurung yang pertama di dalamnya yaitu 3x tambah 1. Maka nanti U sama dengan 3x tambah 1 gitu. Lalu V itu adalah sin 3x tambah 1, tanda kurung yang keduanya. Sin 3x tambah 1. Maka nanti V itu sama dengan sin U gitu. Karena 3x tambah 1-nya adalah U gitu. Nah, berarti Y itu sama dengan 2. Dari ini kan udah dimisahkan V ini dalamnya. Jadi 2 V pangkat 4 gitu. Jadi 2 V pangkat 4 gitu. Gitu ya. Nah, oke. Jadi ini fungsi U ada X. Maka nanti kita turunkan DU per DX. Turunan dari 3x tambah 1, 3. Nah, ini ada V, ada U. Maka nanti DV kita turunkan terhadap U. Turunan dari sin U, cos U gitu. Nah, ini ada Y, ada V. Turunan dari Y, fungsi Y kita turunkan terhadap V gitu. Maka ini 2V pangkat 4 kita turunkan. Jadi 2 kali 4, 8. V pangkatnya kurang 1, jadi 3 gitu. Maka nanti Y absen itu sama dengan DY per DX. Nah, tinggal kalian urutkan ya. Jadi DY per DV, DV per DU, DU per DX gitu. Nah, maka ini akan sama dengan DY per DV-nya apa? 8 V pangkat 3. Nah, DV per DU-nya cos U. Nah, DU per DX-nya 3. Maka nantinya ini 8 sama 3-nya kita bisa kalikan jadi 24. 24 V pangkat 3 cos U. Nah, silakan nanti kembalikan lagi ke asalnya. Jadi ini sama dengan 24. V itu adalah sin U. Maka nanti sin U pangkat 3 gitu. Cos U. U-nya apa? U-nya adalah 3x tambah 1 gitu. Sama dengan 24 sin U di pangkat 3, berarti ini sin pangkat 3 U. Cos 3x tambah 1. Maka ini sama dengan 24 sin pangkat 3 pangkat 3. Nah, U-nya apa? U-nya adalah 3x tambah 1. Cos 3x tambah 1 gitu. Nah, ini turunannya ya. Jadi turunan dari 2 sin pangkat 4 dari 3x tambah 1 itu adalah 24 sin pangkat 3 3x tambah 1 cos 3x tambah 1. Oke? Bisa dipahami ya.
Nah, nanti ini nih ada cara singkatnya. Kalau kalian sering berlatih, nanti kalian ketemu. Itu caranya seperti apa gitu. Nanti saya jelaskan sedikit ya cara singkat itu kayak apa. Oke. Nah, ini terakhir contoh 6. Nah, ini soal penerapan dari aturan rantai. Nah, ini perhatikan ya soalnya ya. Daya rata-rata arus bolak-balik PA yang memiliki daya P dan sudut yang fase impedansi theta memenuhi persamaan PA sama dengan P secant theta. Jika P sama dengan 12 watt dan theta berubah dengan laju 0,050 radian per detik, tentukan laju perubahan PA terhadap waktu saat V per 6 radian gitu. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi ini mungkin kalian sudah belajar di fisika. Jadi ini ada daya rata-rata arus bolak-balik yang memiliki daya P. Jadi P-nya itu adalah 12 watt. Jadi PA ini adalah rumusnya P secant theta gitu. Nah, sudut fase impedansinya itu adalah theta. Sudut fase impedansi itu adalah hambatan. Jadi itu maksudnya itu arus bolak-baliknya. Berapa besar arus bolak-baliknya gitu. Nah, jadi sudut antara arus bolak-baliknya itu adalah theta gitu. Hambatannya itu adalah theta gitu. Sudut arus bolak-balik atau sudut penolakan terhadap arus bolak-balik, sudut hambatannya itu adalah theta yaitu. Nah, itu maksudnya ya. Lalu nanti theta itu berubah dengan laju 0,050 radian per detik. Yang ditanya itu adalah laju perubahan PA arus bolak-baliknya itu terhadap waktu saat V per 6 radian. Nah, coba kita tuliskan dulu apa yang diketahui, mungkin nanti lebih jelas. Nah, penyelesaiannya ini. Nah, jadi kita ketahui nih ya. Kita ketahui ada sebuah persamaan PA sama dengan P secant theta gitu. Nah, lalu P-nya itu adalah 12 watt. Nah, berarti ini P secant theta itu bisa kita misalkan 12 secant theta gitu ya. 12 secant theta. Nah, 12 secant theta. Nah, lalu theta berubah dengan laju 0,050 radian per detik. Nah, ini simbolnya kayak apa nih? Maka ini maksudnya theta dibagi waktu gitu kan. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. D theta per dt. Nah, jadi ini theta kita tuliskan dibagi dengan waktu. Nah, berarti itu lajunya itu adalah 0,050 radian per detik. Gitu. Nah, lalu apa? Yang ditanya itu adalah yang ditanya itu adalah laju perubahan PA terhadap waktu. Nah, maka itu kita bisa simbolkan seperti ini, dPA per dt gitu. Nah, jadi laju perubahan PA terhadap waktu saat V per 6 radian. Berarti ini saat theta sama dengan V per 6 radian gitu. Nah, itu berapa nantinya? Oke. Jadi soal ini bisa kita gunakan aturan rantai. Aturan rantainya seperti apa? Jadi gini supaya lebih mudah ya. Nah, yang ditanyakan adalah dPA per dt. Maka nantinya kita tuliskan dulu dPA per dt. Nah, lalu yang kita ketahui apa? Ini ada d theta per dt. D theta per dt. Nah, kita bisa gunakan aturan rantai di sini. Ini supaya ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka nanti kita kalikan dengan dPA per d theta gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi supaya nanti d theta per dt ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka nantinya kita kalikan dengan dPA per d theta. Nah, coba d theta sama d theta-nya kita coret, maka akan jadi dPA per dt kan. Nah, jadi ini aturan rantai. Nah, d theta per dt berapa nilainya? 0,050 itu dikalikan dengan dPA per d theta. Ini maksudnya fungsi PA kita turunkan terhadap theta. Maka ini kita tuliskan dulu seperti ini ya. D. PA-nya berapa? PA-nya itu 12 secant theta. 12 secant theta. Nah, sorry, bukan ini.
Nah, jadi 12 secant theta ini kita turunkan terhadap theta. Itu. Nah, sama dengan 0,050 kita kalikan dengan 12 secant theta kita turunkan terhadap theta. Maka, nah ingat sifat turunan fungsi, ini 12 itu adalah K-nya. Berarti 12 itu adalah tetap. Nah, berarti yang kita turunkan itu adalah secant theta. Turunan dari secant theta atau secant X itu adalah secant theta tan theta. Nah, ini turunannya. Jadi 12 secant theta tan theta. Maka kita akan peroleh 0,050 kali 12. Ini jadinya 0,6 ya. Nah, 0,6 secant theta tan theta. Nah, ini persamaan dari laju perubahan PA terhadap waktu. Nah, ini persamaannya. Nah, sekarang kita cari saat tetanya itu sama dengan 2 V per 6. Maka nanti dPA per dt itu sama dengan berapa? Berarti 0,6 secant V per 6 tan V per 6 gitu. Sama dengan 0,6 secant V per 6. V per 6 itu berarti berapa? 150 bagi 6. Jadi 30 derajat. Tan V per 6. Berarti tan 30 derajat. Nah, sama dengan saya buat dulu seperti ini, 0,6. Secant 30 itu berarti 1 per cos 30. Dikali tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3 itu. Nah, oke, sama dengan 0,6 dikali 1 per cos 30. Cos 30 itu, nah saya tulis kayak gini ya biar mudah ya. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 bisa kita tulis seperti ini. Akar 3 per 2 itu. Kita kalikan dengan, nah sepertiga akar 3 itu bisa kita tulis akar 3 per 3 sama dengan 0,6 1 dibagi akar 3 per 2. Berarti ini sama dengan 2 per akar 3. Nah, akar 3 per 3. Nah, berarti akar 3-nya kita coret. Berarti 0,6 kali 2 adalah 1,2 ya. 1,2 dibagi 3, maka kita dapatkan 0,4. Gitu. Nah, berarti laju perubahan PA terhadap waktu saat V per 6 radian itu sama dengan 0,4. Satuannya adalah watt per detik ya. Satuannya adalah watt per detik. Jadi laju perubahannya saat V per 6 radian itu sama dengan 0,4 watt per detik. Nah, itu contoh penerapan dari aturan rantai. Ya, nah itu materi tentang aturan rantai. Nah, saya jelaskan sedikit ya bagaimana cara cepatnya. Jadi nanti kalian bisa latih kembali. Nah, misalkan saya lihat yang paling mudah dulu, ya. Nah, oke. Jadi cara cepatnya gini. Ini kalau kalian sudah paham ya. Oke. Jadi Y sama dengan sin 3X. Maka nanti turunannya adalah begini. Nah, ini Y absen sama dengan turunan sin apa gitu. Turunan sin adalah cos. Nah, karena ini 3x, maka ini tetap kita tuliskan 3x. Kita kalikan dengan turunan 3x apa? 3. Udah gitu. Berarti cos 3x kali 3. Jadi 3 cos 3x. Nah, udah selesai kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalian sudah paham aturan rantai, sering berlatih, nah bisa seperti ini. Ya. Nah, ini sin 3x, turunan sin apa? Turunannya adalah cos 3x. Nah, karena ini 3x-nya kita harus turunkan juga, maka nanti 3x itu kalau kita turunkan jadi 3. Udah, cos 3x kali 3 jadi 3 cos 3x. Sama ya? Gitu. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sama ya. Nah, Y absen. Turunan sin apa? Cos ya. Cos. Karena ini 2x tambah 5, maka ini cos 2x tambah 5. Nah, kita kalikan. Turunan dari 2x tambah 5 apa? Nah, itu adalah 2. Maka ini sama dengan 2 cos 2x tambah 5. Nah, gitu. Ya, sama ya. Nah, oke.
Nah, sekarang kita coba yang ini. Nah, Y absen. Y absen. Turunan cos apa? Turunan cos adalah negatif sin 3x kuadrat ditambah 2x gitu ya. Turunan cos itu kan adalah negatif sin, karena ini 3x kuadrat tambah 2x, ya udah berarti 3x kuadrat tambah 2x. Turunan 3x kuadrat tambah 2x apa? Turunannya itu adalah 6x ditambah 2. Nah, udah. Berarti ini sama dengan negatif 6x tambah 2 sin 3x kuadrat ditambah 2x. Nah, gitu. Ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini. Oke. Nah, ini berarti gini caranya. Y absen. Nah, bedakan. Tadi kan fungsinya tidak ada pangkatnya ya. Fungsi trigonometrinya tidak ada pangkatnya. Sekarang ini ada pangkatnya. Jadi ini caranya yang pertama. 3 ini kita kalikan ke depan. Maka 3 kali 1 adalah 3 ya. 3. Tan. Pangkatnya dikurang 1. Jadi tan kuadrat. Nah, ini tetap 5x tambah 3. Nah, turunan tan apa? Turunan tan itu adalah secant kuadrat. Nah, karena ini 5x tambah 3, maka ini secant kuadrat 5x tambah 3. Nah, turunan 5x tambah 3 apa? 5. Nah, gitu. Berarti nanti 3 kali 5 jadi 15 ya. 15 tan kuadrat 5x tambah 3 secant kuadrat 5x tambah 3. Nah, sama kayak gitu. Ya. Nah, silakan nanti dipelajari ya cara cepat ini. Nanti itu mungkin membantu sekali ketika kalian mengerjakan soal-soal seperti ini, ya. Jadi tanpa aturan rantai pun kalian bisa. Nah, kuncinya tetap harus pahami dulu aturan rantai, baru nanti kalian latih cara seperti ini, ya. Oke. Nah, jadi aturan rantai sudah selesai materinya. Sekarang, nah kita ke turunan fungsi implisit. Nah, jadi materi ini nantinya akan sangat berguna sekali ketika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Terutama jurusan yang ilmu-ilmu penerapan itu ya. Seperti teknik, terus mungkin nanti jurusan MIPA juga gitu. Nah, itu nantinya kalian ketemu turunan implisit seperti ini, ya. Nah, jadi ini apa maksudnya fungsi implisit itu? Jadi gini misalkan ya. Saya punya contoh, pertama, 2, 3, 4 seperti ini. Nah, ini ada fungsi ada 4 fungsi seperti ini. Jadi nantinya bisa kalian lihat ciri apa yang beda dari soal ini. Nah, kalau bisa dilihat bedanya. Nah, ini 1 dan 2 ini sama ya. Sama itu maksudnya apa? Karena ini dibuat Y sama dengan. Y sama dengan. Jadi ada variabel Y, ada variabel X di sini. Jadi dua variabel ini pada ruas yang berbeda, ya, pada sisi yang berbeda. Ada sisi kiri dan sisi kanan, ruas kiri dan ruas kanan, gitu, ya. Nah, jadi ada variabel Y, ada variabel X. Jadi variabel Y sama variabel X itu berada di ruas yang berbeda. Nah, sedangkan 3 sama 4 ini ada variabel X, ada variabel Y, tapi dalam ruas yang sama, di ruas kiri gitu. Sama-sama berada di ruas kiri. Nah, jadi contoh 1 dan 2 itu disebut dengan fungsi eksplisit. Nah, itu yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau menentukan turunannya seperti apa? Ya udah yang seperti yang kalian pelajari itu. Turunan fungsi implisitnya seperti itu, gitu. Ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana caranya menurunkan fungsi seperti 3 sama 4 ini. Jadi contoh sama 3 dan 4 ini adalah contoh bentuk fungsi implisit. Jadi variabel X dan variabel Y, nah, itu masih dalam satu ruas yang sama, gitu. Nah, jadi caranya seperti apa? Kalau nanti ada fungsi yang bisa dijadikan fungsi eksplisit, silakan kalian selesaikan pakai fungsi eksplisit. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini x kuadrat tambah y kuadrat nih. Ini kan bisa kita jadikan jadi fungsi eksplisit. Jadi nantinya x kuadrat ini kita pindahkan jadi y kuadrat sama dengan 4 dikurang x kuadrat gitu. Nah, lalu nantinya berarti y itu sama dengan akar dari 4 dikurang x kuadrat. Nah, ini udah jadi fungsi eksplisit.
eksplisit. Nah, ini udah jadi fungsi eksplisit. Jadi variabel y sama variabel x-nya sudah berada pada ruas yang berbeda gitu. Nah, itu kalau bisa dibuat dalam fungsi eksplisit. Gimana nanti kalau fungsinya tidak bisa? Nah, contoh 4 ini juga bisa sebenarnya, tapi ini tidak saya bahas di sini ya. Gitu. Oke. Nah, kita lihat bagaimana caranya menentukan fungsi implisit ya. Nah, misalkan saya punya fungsi seperti ini. 5x kuadrat min 4y kuadrat min 2x tambah 3y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini bentuk fungsi implisit. Jadi x sama y-nya itu masih dalam satu ruas yang sama. Jadi gimana cara menurunkannya? Oke. Jadi gini ya. Nah, oke. Tetap ini kita turunkan dulu terhadap x. Maka nantinya ini D 5x kuadrat kita turunkan terhadap x dikurang D 4y kuadrat kita turunkan terhadap x. Nah, ini saya buat tanda kurung seperti ini ya. Oke. Nah, lalu dikurang D 2x kita turunkan terhadap x ditambah D 3y kita turunkan terhadap x dikurang D 6 kita turunkan terhadap x sama dengan 0. Ini 0 tetap ya. Jadi kalau nanti 0 diturunkan terhadap x ya jadi 0 ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, sekarang yang ini 5x kuadrat ada variabel x-nya, kita turunkan terhadap x. Maka ini akan jadinya adalah turunan dari 5x kuadrat itu apa? Gitu. Adalah 10 gitu. 10x ya. Jelas ya? Jadi 5 kali 2 10 pangkatnya kurang 1 jadi 10x. Dikurang. Nah, 4y kuadrat diturunkan terhadap x jadi apa? Nah, bukan jadi 8y ya. Nah, itu kalau kita turunkan terhadap x itu jadinya jadi 0. Kenapa jadi 0? Karena ini 4y kuadrat kita turunkan terhadap x. Nah, y kuadrat ini kan tidak ada variabel x-nya. Jadi fungsi bentuknya itu sama seperti konstanta seperti ini. Jadi seperti ini, tidak ada x-nya. Kalau kita turunkan terhadap x jadi 0 gitu. Nah, yang seperti inilah yang dibahas di turunan fungsi implisit gitu. Jadi gimana caranya? Oke, jadi ini 4y kuadrat ini tetap nanti seperti ini ya. Diturunkan terhadap x. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Nah, ini saya buat warnanya berbeda. Nah, kita tambahkan di sini kalikan dy per dy. Gitu. Nah, ini bentuk manipulasi. dy per dy berapa? 1 ya. 1 itu adalah identitas. Gitu. Oke. Nah, lalu dikurang 2x diturunkan terhadap x ya udah jadi 2 ya. Ditambah nah 3y terhadap x. Sama ya bentuknya. 3y diturunkan terhadap x. Nah, kita kalikan dengan setiap ada y itu kita kalikan dengan dy per dy. Nah, alasannya apa nanti kalian lihat di sini ya. Oke. Nah, dikurang 6 diturunkan terhadap x jadi 0. Ya udah jadi 0 gitu ya. Nah, sekarang ini 10x dikurang. Nah, sekarang dx sama dy ini saya tukar posisinya ya. Saya tukar posisinya. Ini d 4y kuadrat. Nah, ini saya tukar posisinya. Nah, ini jadi dy ya. Nah, kita kalikan dengan dy sorry ini warna itu ya. Oke, ini jadinya dy per nah kan dx sama dy nya kita tukar posisinya. Oke. Nah, dikurang 2 ditambah D 3y kita turunkan terhadap y
Kita tukar posisinya sama ini ya, dy. Nah ini dy per dx. Nah ini kurang udah sama dengan 0 ya, saya buat sama dengan 0 udah itu. Oke, jadi ini 10x. Nah sekarang 4y kuadrat ini diturunkan terhadap y. Nah itu baru jadi negatif 8y. Nah itu baru negatif 8y. Kalau tadi ini 4y kuadrat kita turunkan terhadap x jadi 0. Nah sekarang 4y kuadrat kalau kita turunkan terhadap y, nah ini jadi 8y gitu. Nah ini baru benar. Dikalikan dengan dy per dx. Nah ini bentuknya sama dengan y absen gitu. Dikurang 2 ditambah 3y turunkan terhadap y. Nah jadi 3 dy per dx. Nah ini jadi y absen sama dengan 0. Nah sekarang yang ada y absennya kita kumpulkan di ruas kiri misalkan ya. Nah yang tidak ada y absennya kita kumpulkan di ruas kanan. Maka ini jadinya min 8y y absen ditambah 3y absen sama dengan 10x jadi min 10x min 2 jadi tambah 2 gitu. Nah ini berarti ini saya sambung di sini ya. Jadi ini y absen buka kurung ya, min 8y ditambah 3 sama dengan min 10x tambah 2 gitu. Nah jadi y absen itu sama dengan min 10x tambah 2 per min 8y tambah 3. Nah itu turunannya ya. Jadi turunan pertama dari 5x kuadrat min 4y kuadrat min 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0 itu adalah y absen sama dengan min 10x tambah 2 min 8y tambah 3 gitu. Nah itu turunannya ya. Nah itu caranya. Jadi kuncinya di sini ya. Jadi setiap ada variabel y kita sisipkan dy per dy. Nah lalu kita tukar posisinya. Nah gitu ya. Kita coba lagi contoh 2. Oke. Contoh 2. Oke. Nah sekarang, nah ini sama kasusnya, berarti ini dx kuadrat kita turunkan terhadap x ditambah dxy kita turunkan terhadap x ya. Nah kita turunkan terhadap x. Ya. Nah oke. Ditambah dy kuadrat kita turunkan terhadap x sama dengan 0. Nah sekarang ini x kuadrat kita turunkan terhadap x, maka jadi 2x ya, jelas ya. Ditambah, nah ini sekarang dxy kita turunkan terhadap x. Jadi di turunan fungsi implisit ini apa ya, kita tetap menganggap y ini sebagai fungsi yang harus diturunkan terhadap y itu sendiri ya gitu. Jadi kalau x dikali y, nah ini maka kita gunakan sifat turunan. Sifat turunan yang ini. Sifat turunan jadi u dikali v. Nah, maka ini jadinya y absen sama dengan u absen v ditambah uv absen gitu. Nah, gitu ya. Misalkan nanti u-nya itu adalah x, v-nya adalah y gitu. Maka nanti ini kalau kita turunkan berarti ini u absen. Berarti x-nya ini kita turunkan, berarti dx kita turunkan terhadap x dikalikan dengan v itu adalah y. Nah, ditambah uv absen, u-nya itu adalah x, v absen, berarti itu maksudnya dy dx gitu. Ditambah, nah ini y kuadrat ya, dy kuadrat diturunkan terhadap x karena ini adalah y kuadrat. Udah, berarti kita sisipkan dy per dy. Nah oke gitu.
sama dengan 0. Nah, ini 2x dx per dx ya udah jadi 1 ya. Berarti ini fungsi x kita turunkan terhadap x ya jadi 1. 1 kali y jadi y ditambah x dikali dy per dx. Nah, ini tidak perlu kita sisipkan lagi seperti ini karena udah jelas ya, dy per dx itu jadinya x y absen ditambah dy kuadrat. Nah, ini kita tukar posisinya, dy kuadrat per, nah kita tukar posisinya, maka ini jadi dy. Nah, ini dy per dx ya. Nah, dx nah sama dengan 0. Maka ini 2x ditambah y tambah x y absen ditambah y kuadrat kita turunkan terhadap y jadi 2y. Nah, dy per dx jadi y absen sama dengan 0. Nah, yang ada y absennya kita kumpulkan jadi x y absen ditambah 2y y absen sama dengan negatif 2x negatif y ya jadinya ya. Negatif 2x negatif y. Nah, maka ini jadinya y absen buka kurung x ditambah 2y sama dengan negatif 2x dikurang y. Maka nanti y absen itu sama dengan min 2x dikurang y per x ditambah 2y. Nah, itu turunannya ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nanti kita lanjut lagi ke contoh ketiga. Nah, sekarang cos y. Nah, sekarang fungsi trigonometrinya sama ya maksudnya. Jadi ini, nah, cos y sama dengan x ditambah sin x. Nah, maka ini nanti d cos y kita turunkan terhadap x sama dengan dx per dx ditambah d sin x kita turunkan terhadap x gitu. Nah, ini d cos y berarti ada y-nya, berarti d cos y kita turunkan terhadap x kita kalikan dengan dy per dy. Nah, dy per dy gitu. Nah, sama dengan 1 ya ditambah turunan dari sin x. Nah, cos x. Nah, cos x. Oke. Nah, kita tukar posisinya d cos y. Nah, ini kita turunkan terhadap y. Nah, dikalikan dengan dy per dx. Nah, sama dengan 1 ditambah cos x gitu. Nah, berarti ini kita dapatkan cos y diturunkan terhadap y. Nah, turunan cos apa? Negatif sin y. Nah, dikali y absen sama dengan 1 ditambah cos x. Maka nanti y absen ini sama dengan 1 ditambah cos x per negatif sin y. Itu ya. Nah, itu seperti itu caranya. Nah, turunan fungsi implisit. Tuh ya. Nah, nanti gimana kalau mau cari turunan keduanya? Hampir sama caranya, tapi tidak saya bahas di sini ya. Jadi kita bahas di turunan pertama saja ya. Nah, ini dasar untuk kalian seandainya nanti melanjutkan lagi di perguruan tingginya gitu. Ya. Oke. Nah, itu turunan fungsi implisit. Nah, sekarang kita lanjut sedikit ya. Turunan fungsi parameter. Nah, turunan fungsi parameter. Jadi fungsi parameter itu maksudnya apa? Jadi gini maksudnya, parameter itu variabel juga. Nah, kenapa tidak disebut variabel saja kayak gitu? Jadi ini maksudnya fungsi parameter itu ada variabel yang berada dalam fungsi dan fungsi itu berada dalam fungsi lagi gitu. Nah, jadi itu hampir jadi fungsi itu berada dalam fungsinya. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi misalkan x sama dengan xt. Jadi t ini y sama dengan yt. Nah, jadi t ini disebut parameter ya. Nah, jadi t ini disebut parameter. Gitu. Ya.
Nah, jadi T ini berada dalam fungsi X. Nah, nantinya kita carinya dy per dx. Nah, gimana caranya? Ini kan X sama Y berada dalam fungsi yang berbeda. Gitu. Gimana caranya kita mendapatkan dy per dx-nya? Gitu. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi kan X sama dengan xt. Nah, kita cari dulu nih. Fungsi X kita turunkan terhadap T. Gitu. Ya, jadi ini dx per dt. Jadi nanti fungsi X itu kita turunkan terhadap T. Lalu Y kita juga turunkan terhadap T. Seperti ini. Ya. Jadi Y itu kita turunkan terhadap T. Nah, maka nanti kalau kita mau cari dy per dx, ya udah berarti nanti dy per dt kita bagi dengan dx per dt. Sehingga kalau kita gunakan sifat pecahan, perkalian pembagian pecahan, maka ini akan dapatnya dy per dt dikali dt per dx. Nah, coba kita dt sama dt-nya kita bagi. Nah, maka dari dy per dx ya. Nah, sama. Jadi pernyataan ini benar. Jadi ruas kiri sama ruas kanan itu sama, gitu. Ya, gitu ya. Nah, jadi nantinya kita tetap cari dulu fungsi X kita turunkan terhadap T, lalu nanti fungsi Y kita turunkan terhadap T juga kayak gitu. Nanti kalau kita mau cari dy per dx bisa dua cara ini, dy per dt dibagi dx per dt boleh, atau dy per dt dikali dt per dx gitu. Nah, ini gimana nih maksudnya dt per dx ini? Nah, nanti kita coba bahas ya. Ya, kita langsung ke contohnya ya. Nah, misalkan contoh pertama seperti ini, diketahui X sama dengan 4 akar T dan Y sama dengan 3T kuadrat dikurang 5, tentukan dy per dx. Nah, jadi kita gunakan cara turunan fungsi parameter tadi ya. Nah, ini kita tuliskan penyelesaiannya itu seperti apa. Nah, ini kita ketahui X sama dengan 4 akar T. Jadi X sama dengan 4 akar T. Jadi 4 akar T ini sama dengan 4 T pangkat setengah ya. Nah, jadi kan kalau akar T itu T-nya pangkat setengah ya. Nah, ini kita cari dx per dt-nya. Dx per dt. Nah, ini sama dengan dx per dt berarti kita cari turunan 4t pangkat setengah ini. Berarti kalau cara menurunkan ini, ya berarti 4 dikali setengah jadi 2 ya. Lalu t pangkat setengah dikurang 1. Nah, sama dengan 2 t pangkat. Nah, ini kita samakan penyebutnya dikurang 2 per 2 ya. Sama dengan 2t pangkat min setengah. Atau ini jadinya 2 per T pangkat setengah. Nah, sama dengan 2 per akar T, gitu ya. Nah, dx per dt-nya sudah dapat. Sekarang kita cari y-nya. Y sama dengan 3t kuadrat kurang 5. Nah, maka ini kita cari dy per dt itu sama dengan, nah ini kita turunkan seperti biasa. Jadi 3t kuadrat kurang 5 kita turunkan, berarti ini 3 kali 2 jadi 6 ya. Jadi 6t pangkatnya dikurang 1 berarti tinggal 1 ya. Min 5 kalau kita turunkan jadi 0. Ya udah, berarti dy per dt-nya itu adalah 6t. Nah, sehingga kalau kita mau cari dy per dx, nah, kita gunakan dulu cara pertama ya. dy per dt dibagi dx per dt. Nah, sama dengan dy per dt-nya berapa? 6t gitu. Per dx per dt-nya berapa? 2 per akar t. Nah, sama dengan, nah ini kita gunakan pembagian pecahan, berarti ini 6t dikalikan dengan akar t dibagi 2 gitu. Sama dengan, jadi 6t dengan 2 kita bisa bagi ya. Jadi 6t bagi 2 berarti tinggal 3t. 3t akar t. Nah, ini. Jadi dy per dx-nya itu sama dengan 3t akar t. Nah, itu ya. Nah, itu kita gunakan cara pertama. Nah, kita coba contoh selanjutnya. Nah, sekarang ke fungsi trigonometri. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 1 ditambah 2 sin T, dan Y sama dengan 4 ditambah cos T. Tentukan dy per dx-nya.
Nah, jadi penyelesaiannya, nah, X sama dengan 1 tambah 2 sin T. Nah, kita cari dx per dt. Nah, berarti ini sama dengan dx per dt, itu maksudnya kita cari turunan 1 ditambah 2 sin T itu apa? Jadi kalau 1 kita turunkan jadi 0 ya. Berarti ini tinggal kita turunkan yang ini, 2 sin T. 2 sin T kalau kita turunkan, 2-nya tetap sin T. Sin T itu kalau kita turunkan, berarti jadi cos T. Nah, sekarang dx per dt-nya berarti 2 cos T ya. Nah, kita cari dy, y-nya itu adalah y-nya itu adalah 4 ditambah cos T. Nah, y sama dengan 4 ditambah cos T. Nah, kita cari dy per dt-nya. Berarti ini sama dengan 4. Kalau kita turunkan jadi 0 ya. Berarti cos T kalau kita turunkan jadi negatif sin T. Gitu. Nah, sehingga nilai dari dy per dx. Nah, kita coba cara kedua ya. Berarti dy per dx itu sama dengan dy per dt dikalikan dengan dt per dx. Nah, dy per dt-nya itu adalah negatif sin t dikali dengan dt per dx. dt per dx itu bukan 2 cos t ya. Nah, kalau 2 cos itu 2 cos t itu adalah dx per dt. Sehingga kalau dt per dx, nah ini berarti tinggal dibalik ya. Ini kan 2 cos t itu kan ada persatunya di sini. Nah, berarti kalau dt per dx ya tinggal dibalik. Berarti jadi 1 per 2 cos t gitu ya. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 1 per 2 cos t. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Jadi ini nantinya apa? Jadi min 1 per 2 dikali sin T per cos T. Sama ya maksudnya ya. Jadi ini kan kalau min 1 kali kalikan dengan sin T ya udah jadi tetap min sin T. Nah, ini 2 kali cos T ya jadi 2 cos T, tetap ya sama ya. Nah, berarti ini sama dengan negatif setengah sin T bagi cos T ini itu sama dengan, gunakan identitas trigonometrinya, berarti sama dengan tan T gitu. Nah, berarti dy per dx jika x-nya sama dengan 1 ditambah 2 sin T dan y sama dengan 4 ditambah cos T itu sama dengan negatif setengah tan T gitu. Nah, itu cara menurunkan turunan fungsi parameter. Jadi nanti kalau masih kurang jelas silahkan diulangi lagi video ini. Jadi materi kita hari ini aturan rantai, turunan fungsi implisit, dan turunan fungsi parameter. Nah, silakan dipelajari lagi kalau masih kurang jelas. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.